selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat sejahtera untuk kita semua. Ya, di sini sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Deviska Alamanda Irianto dari Universitas Jember, program studi S1 Teknik Sipil dengan nomor induk mahasiswa 19 10 Ya, di video ini video untuk UTS saya, yaitu UTS dari ilmu ukur tanah sendiri. Nah, sebelum itu, apa itu ilmu ukur tanah? Ilmu ukur tanah adalah ilmu pemetaan, yang mana dalam dunia teknik sipil biasanya digunakan untuk perencanaan pembangunan seperti waduk, jalan raya, jalan kereta api, jalan kereta api, dan masih banyak lagi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu KKH atau kerangka kontrol horizontal, yaitu yang merupakan kerangka dasar pemetaan yang memperlihatkan posisi titik satu terhadap yang lainnya di atas permukaan bumi. Ya, bumi, bukan bulan. Bukan bulan, yang pada bidang datar secara horizontal. Di sini ada 6 metode KKH itu sendiri. Yang pertama yaitu poligon, yang biasanya itu yang digunakan itu sudut dan jaraknya. Terus yang kedua ada perpotongan ke muka. Nah, yang biasanya digunakan itu yaitu sudut di titik-titik tertentu. Terus yang ketiga ada perpotongan ke belakang, yang digunakan itu sudut di titik-titik yang akan ditentukan posisinya. Terus yang keempat, 5, dan 6 ini yaitu triangulasi, trilaterasi, dan triangulaterasi. Itu biasanya tuh sekarang udah jarang banget digunakan teman-teman, karena sudah ada metode penentu posisi yang berbasis satelit itu sendiri. Makanya triangulasi, trilaterasi, sama triangulaterasi itu udah jarang digunakan. Nah, biasanya itu triangulasi itu yang digunakan itu sudut di semua titik. Terus kalau yang trilaterasi itu yang digunakan itu semua jaraknya. Terus yang triangulaterasi itu yang digunakan itu biasanya itu semua sudut dan jarak. Nah, tapi di sini saya cuma akan menjelaskan tentang apa itu poligon. Saya tidak akan menjelaskan tentang apa itu perpotongan ke muka, perpotongan ke belakang, triangulasi, triangulaterasi, dan apalah itu. Yang saya jelaskan di sini yaitu adalah poligon sendiri. Nah, poligon ada 4 bagian. Ada 4 macam. Yang pertama yaitu poligon terbuka, yakni adalah poligon yang titik awal dan titik akhirnya itu merupakan titik yang berlainan atau tidak bertemu pada satu titik. Jadi di sini A, di sini titik awal, dan di sini titik akhir. Mereka nggak akan pernah bertemu ya. Terus yang kedua ada poligon tertutup, yaitu atau biasanya itu disebut dengan kring. Nah, di sini tuh poligon tertutup itu titik awal sama titik akhirnya mereka itu akan bertemu pada suatu titik yang sama. Pada poligon tertutup itu ada koreksi sudut dan koreksi koordinat tetap dapat dilakukan walaupun tanpa titik ikat. Nah, yang perlu kalian ingat di poligon tertutup ini itu titik awal dan titik akhir mereka ada di satu titik dan mereka akan bertemu. Terus yang ketiga ada poligon bercabang, yaitu adalah suatu poligon yang dapat mempunyai satu atau lebih titik simpul, yaitu titik di mana cabang itu terjadi. Jadi satu terus bercabang gitu. Yang keempat, ada poligon kombinasi, yaitu bentuk poligon kombinasi merupakan gabungan 2 atau 3 bentuk poligon yang ada. Ya, itu adalah beberapa macam dari poligon. Ada 1, 2, 3, 4, ya ada 4. Tapi di sini nanti saya hanya akan tutorialnya itu, perhitungan saya itu hanya akan menggunakan yang poligon tertutup. Saya tidak menggunakan poligon terbuka, poligon bercabang, maupun poligon kombinasi. Nah, nanti akan ada videonya, video tentang pengukuran poligon tertutup. Nah, tapi sebelum ada video itu, saya juga akan ada video pengukuran lantai. Pengukuran tentang lantai dari panjang ubin itu sendiri, sama pengukuran dengan meteran sendiri. Jadi nanti akan ada beda selisihnya antara itu tadi. Nah, untuk itu yuk kita nonton video selanjutnya. Ya, di sini
awal-awal tadi ya teman-teman. Yang pertama ini penjelasan dari perhitungan lantai ubin. Nah, di sini yang ada pengukuran merah sama yang biru kan. Nah, yang biru ini itu maksudnya itu satu ubinnya itu 30 cm. Dan di panjangnya ini ada 6 ubin plus lebih 7 cm. Jadi nanti luas yang kita pakai per ubin itu nanti 30 cm itu dikali 6 terus ditambah 7 itu untuk panjangnya. Nah, untuk lebarnya sendiri ini ada 1 2 3 4 5 6. Nah, ada 6 ubin lebih 13,5 cm. Jadi nanti 30 dikali 6 ditambah 13,5 itu untuk lebarnya. Nah, untuk luasnya juga akan sama seperti itu, tinggal panjang dikali lebar. Nah, sedangkan untuk cara yang kedua ini kita kan pakai meteran kan. Nah, kalau yang meteran ini kan sudah terhitung berapa panjang sama lebarnya, yakni panjangnya saya dapat 187 cm untuk panjangnya sendiri dan 192 cm untuk lebarnya. Di sini sudah saya cantumkan perhitungannya. Ya. Untuk menghitung per ubinnya yang tadi kan kita panjang ada 6 terus lebih 7. Jadi totalnya ada 187 cm. Sedangkan lebarnya ada 30 dikali 6 ditambah lebihnya tadi 13,5 cm. Jadi 195 cm. Nah, untuk luasnya sendiri itu 187 dikali 195 yaitu 36.465 cm persegi atau 3,64 meter persegi. Nah, untuk menghitung dengan meteran langsung tadi tinggal masukkan ke dalam rumus, yakni yang panjangnya 187 cm dan luasnya 192 cm. Nah, totalnya akan ada panjang kali lebar jadi 35.904 cm persegi atau sama dengan 3,59 meter persegi. Kenapa hasilnya beda? Ini menunjukkan kalau pengukuran secara perhitungan ubin sama pengukuran secara meteran itu memang berbeda, tapi di sini hasil mereka itu hampir sama. Jika dibulatkan akan menjadi 3,6 meter persegi. Ya, begitulah teman-teman untuk yang perhitungan ubin. Nah, yang selanjutnya ini terdapat yang itu. Kita menghitung poligon tertutup. Nah, di sini saya menggunakan poligon tertutup. Seperti ini contoh gambarnya. Nah, untuk arah U yang atas ini itu termasuk azimut di titik A. Nah, azimut di titik A ini selalu diketahui dan di sini tugas kita yaitu untuk mencari azimut lain di titik kaki-kaki titik, yaitu azimut di titik B, di titik C, di titik D dan di titik E. Nah, yang untuk di dalam ini 120 derajat, 92 derajat, 125 derajat dan 112 derajat itu adalah sudut dalam, atau biasanya itu di dalam rumus itu disimbolkan dalam beta, bentuk beta seperti itu, teman-teman. Nah, tugas kita sekarang ini yaitu mencari sudut-sudut azimut pada setiap kaki, yaitu kaki B, kaki C, kaki D dan kaki E, sebagaimana pada halaman berikutnya ini. Nah, ini azimutnya. Yang jelas-jelas nanti azimut A, B itu akan selalu diketahui. Nah, yang diketahui tadi itu yang di titik A tadi ya teman-teman. Nah, itu 87 derajat. Nah, untuk cara mengetahui azimut di titik-titik lain, kita bisa mencari yaitu AB dikurangi beta, yaitu beta di titik B tadi ditambah 180 derajat. Nah, seperti ini. ABC sama dengan 87 dikurangi 120 derajat ditambah 180 derajat akan menghasilkan 147 derajat. Nah, 147 ini akan dimasukkan dalam rumus ACD, yaitu sebagai ABC-nya itu tadi. Jadi nanti setiap A ini akan selalu bersinggungan, begitu teman-teman. Jadi rumusnya itu nggak melulu kayak BC sama dengan AAB min
beta B ditambah 180 derajat. Tidak, tapi jika yang ditanyakan ACD, maka ACD sama dengan ABC dikurangi beta C ditambah 180 derajat. Begitupun seterusnya. Nah, kenapa ini tidak bisa 360 derajat? Memang kebanyakan itu emang tidak bisa 360 derajat. Pasti ada kesalahan pada pengukuran setiap pengukuran. Tapi ada koreksinya itu minimal 5 derajat. Jadi selama tidak lebih dari 5 derajat angka ini bisa kita terima. Nah, yang di bawahnya ini yaitu sudut dalam EA. Nah, kita kan tidak mengetahui pada sudut dalam di sini. Sudut dalam di titik A itu tidak diketahui berapanya kan. Nah, di situ kita baru mencarinya, yaitu dengan cara AEA dikurangi AAB. Kenapa AAB? Karena AAB itu azimut yang akan azimut dari titik A. Nah, kita mencari sudut di titik A. Ya, jadi nanti AEA dikurangi AAB ditambah 180 derajat dikurangi 360 derajat. Nah, akan hasilnya sama dengan 91 derajat. Jadi nanti di sini adalah 91 derajat. Nah, terus yang kedua, ini adalah sigma D atau jarak. Sigma D itu yaitu jaraknya ini. Jaraknya dari A ke B yaitu 2 meter, B ke C yaitu 2,8 meter, terus 2,08 meter. Terus C ke D itu 3,34 meter, D ke E 1,78 meter, E ke A 1,76 meter. Dan nanti ini di sigma D ini yaitu jaraknya semua dijumlah, yaitu D1 ditambah D2, D12 ditambah D23 ditambah D34 ditambah D45 ditambah D56, maka hasilnya itu akan 200 ditambah 208 ditambah 234 ditambah 178 ditambah 176. Hasilnya itu sama dengan 996 cm atau sama dengan 9,96 meter. Nah, selanjutnya kita akan menghitung koordinat. Akan ada dua rumus koordinat, yaitu D sin alfa dan D cos alfa. Yang pertama yaitu D sin alfa. D sin alfa itu sendiri yaitu DAB, DBC, DCD, DDE, dan DEA. Nah, untuk DAB sendiri kita pakai 2. Nah, 2 ini dari mana? 2 itu panjang A ke B. Panjang A ke B dikali sin 80 derajat. 87 derajat. 80 derajat di sini itu 87 derajat di sini itu azimut di titik A. Jadi, nanti kalau yang DBC itu yaitu azimut di titik B, sedangkan DCD itu azimut di titik C, dan DDE itu azimut di titik D, dan DEA yaitu azimut di titik E. Nah, jadi 2 kali sin 87 sama dengan 1,99 sekian. Nah, untuk DBC yaitu 2,08 dikali sin 147, hasilnya itu 1,13 sekian. Dan DCD itu sama dengan 2,34 sin 235, itu sama dengan min 1,91 sekian. Nah, untuk DDE itu sama dengan 1,78 dikali sin 290 sama dengan min 1,672 sekian. Nah, sedangkan DEA itu sama dengan 1,76 sin 358 atau sama dengan min 0,06 sekian. Nah, untuk itu akan dijumlahkan. Nah, sigma D sin alfa ini akan sama dengan Fx, yaitu kalau dijumlah jadi min 0,52 sekian. Nah, di sini kita harus benar-benar cari tahu juga teman-teman, apakah memang benar sigma D sin alfa itu sama dengan Fx. Nah, begitu kita akan koreksi. Koreksinya itu dengan rumus Fx sama dengan panjang kayak panjang AB gitu, panjang BC, panjang itu terus diper sigma panjang yaitu tadi 9,96, terus baru dikalikan D sin alfa tadi, sigma D sin alfa tadi. Nah, seperti ini. Jadi Fx1 sama dengan
2 per 9,96 dikali sigma D sin alfa sama dengan min 0,104575. Terus fx2 2,08 per 9,96 dikali sigma D sin alfa sama dengan min 0,108758. Lalu fx3 sama dengan 2,34 per 9,96 dikali sigma D sin alfa sama dengan min 0,1223575. Untuk fx4 sama dengan 1,78 per 9,96 dikali sigma D sin alfa maka akan sama dengan min 0,09 sekian. Nah, untuk fx5 sama dengan 1,76 per 9,96 dikali sigma D sin alfa hasilnya akan sama dengan min 0,09 bla 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 bla. Nah, untuk setelah itu semua maka akan dijumlahkan fx1, fx2, fx3, fx4 dan fx5, dan apabila jumlahnya itu sama dengan sigma D sin alfa maka bisa dinyatakan kalau perhitungan ini benar. Nah, seperti punya saya ini, kalau D sin alfa saya itu min 0,520783503, dan untuk sigma fx nya juga sama dengan min 0,527783502. Jadi bisa kita nyatakan bahwa sigma D sin alfa itu sama dengan sigma fx. Jadi oke, benar. Dan selanjutnya yaitu D cos alfa, yaitu hampir sama dengan D sin alfa, yaitu cuma perbedaannya itu ini dikali cos, yang atas tadi dikali sin. Nah, sama aja kita cari dari DAB, DBC, DCD, DDE, DEA gitu. Untuk panjangnya juga sama, jadi kayak panjang A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, dan E ke A. Nah, kita masukkan ke dalam rumus itu, yaitu DAB sama dengan 2 cos 87 sama dengan 0,1 sekian. DBC sama dengan 2,08 dikali cos 147 sama dengan min 1,744 sekian. Untuk DCD sama dengan 2,34 cos 235 sama dengan min 1,3421 sekian. Dan untuk DDE itu sama dengan 1,78 dikali cos 290 maka akan sama dengan 0,60879 sekian. Untuk DEA yaitu sama dengan 1,76 cos 3588 itu sama dengan 1,17589 sekian. Nah, itu akan sama aja sama seperti yang di atas, yaitu D sigma D sin alfa kan tadi sama dengan fx, dan nah kalau sigma D cos alfa akan sama dengan fy. Di sini sigma saya itu sama dengan min 1,197243089. Nah, untuk mengetahui apakah ini benar atau salah, kita akan masukkan ke dalam rumus koreksi D cos alfa, yaitu FY1 sama dengan 2 per 9,96, yaitu tadi 9,926 itu sigma panjangnya semua itu tadi. Terus dikalikan sigma D cos alfa sama dengan 0,2404102588. Untuk FY2 sama dengan 2,08 per 9,96 dikali sigma D cos alfa akan sama dengan min 0,250266692. Untuk FY3 itu sama dengan 2,34 per 9,96 dikali min 1,1972430089 akan sama dengan min 0,28128000028. Untuk FY4 sama dengan 1,78 per 9,96 dikali min 1 dikalikan sigma D cos alfa akan sama dengan min 0,2139651304. Untuk FY5 sama dengan 1,76 per 9,61 dikalikan sigma D cos alfa akan sama dengan min 0,2115
610.278. Nah, dari itu semua akan dijumlahkan dari FY1, FY2, FY3, FY4, dan FY5, dan hasilnya itu yang saya dapatkan min 1,197243089. Dan dapat kita lihat bahwa sigma D cos alfa saya itu sama dengan akan sama dengan sigma FY. Jadi bisa dikatakan kalau hasil saya ini terkoreksi benar atau oke. Jadi kita bisa ambil kesimpulan oke. Nah, sampai di sini perhitungan saya ini. Apakah ada pertanyaan? Saya harap tidak ada. Saya harap kalian semua paham tentang apa yang saya jelaskan ini. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.